Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa tulis salawat terbaik kalian di kolom komentar, sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dengan bersyalawat, hati menjadi tenang, dan pintu rezeki bisa terbuka lebar. Pernahkah kalian melihat seseorang yang begitu tinggi hati, merasa dunia ada di bawah kakinya, lalu dalam sekejap, hidupnya dibalik oleh satu peristiwa kecil namun memukul jiwanya lebih dalam dari apapun? Kisah hari ini bukan sekadar cerita tentang kesombongan, tapi tentang bagaimana satu tindakan bisa mengubah hidup selamanya. Ada seorang pemuda sukses, kaya raya, dihormati banyak orang, tapi satu tindakannya pada seorang tukang parkir tua membuat seluruh hidupnya jungkir balik. Siapa sebenarnya pria tua itu? Dan apa yang membuat sang pemuda menangis, berlutut, lalu membangun kembali hidupnya dari awal? Cimoa. Simak kisahnya sampai tuntas, karena di akhir cerita ini, kamu akan memahami bahwa kemuliaan tidak selalu datang dari orang-orang besar tapi justru dari mereka yang kita anggap kecil. Dan jika kalian merasa cerita ini menyentuh hati, jangan lupa klik tombol suka, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan tekan tombol subscribe sekarang juga. Terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe. Semoga rezeki kalian dilancarkan, selalu diberi kesehatan, dan keluarga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menonton. Jangan berkedip, karena setiap detik dari kisah ini adalah teguran yang bisa menyelamatkan hati kita. Langit siang itu cerah. Awan menggumpal tipis seperti kapas yang digantung di atas kota tua yang perlahan tergerus zaman. Di antara deretan bangunan berarsitektur kolonial yang mulai kusam dan retak di sana-sini, meluncur satu mobil sport berwarna abu metalik, mengkilap seperti baru keluar dari showroom. Suaranya menderu pelan namun jelas, menjadi nada sumbang di tengah kebisingan kota. Mobil itu berhenti perlahan di depan sebuah restoran legendaris yang terkenal bukan karena kemewahan, melainkan karena cita rasa yang tak berubah sejak puluhan tahun lalu. Restoran itu terjepit di antara toko kamera tua dan toko kelontong kecil, berdiri dengan papan nama dari kayu yang mulai pudar hurufnya. Dari balik kemudi, keluar seorang pria muda dengan tubuh tegap dan wajah bersih. Jas yang ia kenakan berpotongan presisi, celana bahan hitam disetrika rapi, dan sepatu kulit mahal mengilap seperti kaca. Reza Akbar. Usianya baru 32, tapi portofolio bisnisnya membuat banyak investor tua harus menundukkan kepala. Ia anak zaman digital, lahir dari keberanian dan peluang. Startupnya kini sudah punya cabang di 3 negara Asia. Namanya sering muncul di artikel motivasi dan konten inspiratif di media sosial. Tapi bagi Reza sendiri, semua itu hanya angka. Yang penting ia tak bisa kalah, ia harus selalu di atas. Ia membuka pintu mobilnya dan berdiri sambil melirik jam tangan mewahnya. Satu langkah kaki mahalnya menyentuh trotoar kota lama yang retak dan berdebu. Ia mengerutkan alis. Jalanan di sini terlalu sempit. Asap kendaraan dan bau minyak goreng dari warung sekitar menyeruak ke hidungnya. Tapi ia sudah janji meeting makan siang dengan calon klien yang ingin berinvestasi besar. Maka ia tahan semua rasa tak nyaman itu. "Parkir sini, Mas." Suara serak itu terdengar dari samping. Reza menoleh. Seorang pria tua, dengan seragam tukang parkir, berwarna pudar mendekat. Topinya agak miring, tangannya membawa peluit, dan rompi oranye yang sudah lusuh. Wajahnya berkerut, tubuhnya sedikit bungkuk, dan napasnya berat. Tapi, senyumannya ramah. "Iya, parkirin aja." "Tapi hati-hati," kata Reza dengan nada datar, bahkan tanpa melihat pria tua itu benar-benar. "Pak Raffi," demikian nama pria itu, mengangguk. Dengan gerakan perlahan tapi pasti, ia berdiri di depan mobil dan memberi isyarat agar Reza mundur sedikit. Tangannya bergerak perlahan, mengatur posisi mobil, agar pas di antara batas cat putih yang sudah pudar di aspal. Ia mengangkat tangan saat mobil Reza sudah pas dan mengangguk kecil. Reza keluar dari mobil dan menutup pintu dengan suara tegas. Ia menoleh pada Pak Raffi, mengeluarkan selembar uang 2.000 dari dompet tipisnya, dan meletakkannya begitu saja ke tangan lelaki tua itu. Tak ada senyum, tak ada ucapan terima kasih. Hanya gerakan cepat dan ekspresi wajah yang jelas-jelas menandakan bahwa ia menganggap pria itu sekadar figuran dalam hidupnya yang gemerlap. "Udah ya, jaga aja," katanya sambil berjalan masuk ke restoran. Pak Raffi menatap uang di tangannya. Lalu ia tersenyum pelan, bukan karena jumlahnya,
tapi karena setidaknya hari ini masih ada yang membutuhkan bantuannya untuk parkir. Sementara itu, Reza masuk ke dalam restoran yang dindingnya dipenuhi foto-foto tua dan lampu gantung kuning temaram. Bau masakan khas menyambutnya, tapi ia hanya menarik napas pendek. Ia lebih suka restoran bintang 5 di gedung-gedung tinggi. Tapi hari ini, ia mencoba merakyat, sedikit demi membangun kesan hangat pada calon investor yang menyukai tempat klasik seperti ini. Selama 2 jam lebih, Reza berbincang serius dengan calon rekan bisnisnya. Tangannya sesekali mengetik di laptop, lalu berpindah ke layar ponsel, sambil tetap menjaga senyum profesional. Sesekali pelayan datang membawa makanan tradisional, yang bahkan tak ia sentuh lebih dari 2 sendok. Ia hanya mencicipi secukupnya untuk sopan santun. Baginya, semua itu hanya formalitas. Yang penting kesepakatan bisnis terjadi. Dan itu berhasil. Ia mendapat lampu hijau untuk suntikan dana baru. Di dalam pikirannya, sudah berputar angka-angka proyek dan strategi ekspansi. Ia nyaris lupa kalau dirinya sedang berada di kota tua yang tak pernah ia sukai. Ketika ia keluar dari restoran, matahari masih tinggi. Panas mulai menyengat kulit, dan jalanan mulai ramai dengan suara motor, klakson, dan pedagang kaki lima yang memanggil-manggil pembeli. Reza menuruni tangga kecil restoran sambil merapikan jasnya. Lalu ia menoleh ke arah mobilnya. Wajahnya berubah seketika. Di bagian samping kiri belakang, ada goresan besar. Cat mobilnya terkelupas. Reza berdiri mematung selama beberapa detik. Napasnya mulai berat. Matanya membelalak tak percaya. Lalu seperti ledakan kecil, emosinya muncul begitu saja. Apa-apaan ini? Siapa yang parkir mobil gue tadi? Pak Raffi, yang saat itu duduk di bawah pohon kecil sambil mengipas dirinya dengan kardus, bangkit pelan dan berjalan mendekat. Saya yang bantu arahkan tadi, Mas. Ada masalah? Reza menoleh tajam. Wajahnya memerah. Rahangnya mengeras. Ia menunjuk goresan di mobilnya. Ini, lihat ini. Goresan besar. Mobil gue rusak. Ini mobil mahal, tahu nggak? Pak Raffi mendekat dan melihat goresan itu. Ia diam sejenak, mencoba mencerna, lalu menggeleng pelan. Maaf, Mas. Saya nggak nyentuh mobilnya. Tadi saya hanya arahkan. Tidak ada kendaraan lain dekat. Alasan, bentak Reza. Jelas-jelas kamu yang parkirin. Ini lecet, gara-gara kamu ceroboh. Pak Raffi mengangkat tangan, mencoba menjelaskan lagi. Tapi Reza tak mau mendengar. Orang tua begini suruh kerja parkir, udah tua, masih aja nyusahin orang, kata Reza keras, membuat orang-orang mulai melirik. Tanpa aba-aba, Reza melayangkan kakinya ke arah Pak Raffi. Tendangannya menghantam perut bagian bawah pria tua itu. Tubuh renta itu terhuyung dan jatuh ke belakang, membentur aspal. Kepala bagian belakangnya terbentur ujung trotoar. Pak Raffi meringis, memegangi belakang kepalanya. Darah merembes perlahan. Beberapa warga yang melihat terdiam. Suasana seketika hening. Seorang anak muda yang sedang membeli es kelapa, memvideokan kejadian itu diam-diam. Suara dentuman dan umpatan Reza masih bergema saat ia membuka pintu mobilnya dan masuk ke dalam. Ia menyalakan mesin, dan dengan kasar menekan pedal gas. Mobil itu melaju meninggalkan parkiran, meninggalkan jejak keangkuhan yang menyesakkan dada siapapun yang melihat kejadian barusan. Pak Raffi perlahan bangkit, dibantu 2 orang warga sekitar. Ia mengusap darah di kepalanya dengan tisu yang diberi oleh pemilik warung sebelah. Matanya masih tenang, walau tubuhnya gemetar. Ia hanya bergumam pelan. Maaf ya nak, saya cuma ingin bantu. Suara itu tertelan oleh bising kota. Tapi ada sesuatu yang berubah. Tidak hanya di tubuh Pak Raffi yang terluka, tapi juga di ruang digital, yang sebentar lagi akan meledakkan kenyataan yang tak pernah disangka Reza. Dan di atas langit kota tua yang mulai berwarna jingga, sepasang burung gereja terbang rendah, melintasi jejak lecet di mobil mahal, dan darah di tanah kotor. Langit mulai berubah warna ketika Reza memacu mobilnya keluar dari kawasan kota tua. Matanya menatap lurus ke depan, tapi pikirannya penuh dengan caci maki dan amarah. Suara klakson kendaraan lain terdengar samar-samar, tertelan oleh suara detak jantungnya yang berdentum keras. Tangannya menggenggam setir begitu erat hingga buku jarinya memutih. Ia mengumpat pelan, merasa hari itu hancur karena sebuah lecet yang menghiasi sisi mobilnya. Mobil sport mewah itu melaju kencang di jalanan yang mulai padat. Di dalam benaknya, Reza merasa dipermalukan oleh seorang pria tua rendahan.
Bagaimana mungkin seseorang seumur hidup hanya jadi tukang parkir bisa membuatnya rugi dan malu seperti itu? Mobil yang baru saja ia servis seminggu lalu, yang setiap detail catnya dijaga seperti menjaga nama baiknya, kini tercoreng goresan panjang dan menyakitkan mata. Bagi Reza, itu bukan sekadar lecet, itu penghinaan. Pikirannya terputar pada citra dirinya. Seorang pengusaha muda yang sering tampil di seminar, jadi pembicara di universitas, bahkan pernah masuk daftar 40 under 40 majalah bisnis. Ia yang biasa hidup steril dari masalah receh seperti ini, kini harus menanggung malu karena, menurutnya, kelalaian pria tua kumal yang bahkan tak sanggup berdiri tegak. Ia tak tahu bahwa saat mobilnya menjauh, puluhan pasang mata masih memandangi kejadian barusan, dan satu ponsel telah mengabadikan semuanya. Dunia belum selesai dengannya. Belum. Sementara itu, di parkiran restoran tua, suasana tetap muram. Pak Raffi duduk bersandar pada tembok toko kamera. Napasnya berat. Luka di kepalanya terus mengeluarkan darah, meski ia sudah menekannya dengan tisu. Tapi, lebih dari rasa sakit fisik, ada rasa lain yang jauh lebih menyayat di dada. Perasaan hancur karena dituduh, ditendang, dan dilukai oleh seseorang yang bahkan tak mengenalnya. Tak tahu siapa dia, tak tahu kisahnya. Pak Raffi bukan pria biasa, tapi hari itu, ia memilih diam. Tak ada yang tahu bahwa pria tua itu pernah berdiri di depan ratusan mahasiswa teknik, membimbing mereka dalam proyek akhir, mengajarkan tentang prinsip torsi dan tekanan, dan kini berdiri di bawah pohon, ditendang hanya karena dianggap sampah. 2 orang warga mendekatinya. Salah satunya, seorang anak muda kurus dengan jaket ojek online yang bernama Doni, meletakkan botol air minum ke tangan Pak Raffi. "Pak, diminum dulu." "Luka Bapak lumayan tuh, saya panggilin orang klinik deket sini aja ya," katanya lirih. Pak Raffi menggeleng pelan. "Tidak usah nak, Bapak masih kuat. Lagian, ini cuma luka luar." Ia tersenyum walau bibirnya pecah. Doni menunduk. Ia yang sebenarnya paling merasa bersalah. Ia tidak pernah bilang bahwa saat hendak memarkir motornya di samping restoran, setang motornya menyenggol bodi mobil mewah itu sedikit. Ia sempat kaget, tapi buru-buru mundur dan berharap goresannya tak terlalu kentara. Ia tidak pernah menyangka goresan kecil itu akan menjadi ledakan emosi yang menghantam tubuh seorang pria tua tak bersalah. Beberapa warga masih berdiri, bergumam pelan. Salah satunya adalah Bang Heri, pemilik toko kamera. Ia memperhatikan dari balik kacamatanya, lalu masuk ke tokonya sambil menggeleng. Ia menyentuh layar monitor CCTV toko dan memutar ulang rekaman yang terekam siang itu. Gambar jelas memperlihatkan momen ketika motor Doni berhenti terlalu dekat dengan mobil sport abu-abu, dan bagaimana setang motornya menyenggol bodi belakang. Terlihat jelas pula ekspresi panik Doni yang langsung pergi dan pura-pura tak terjadi apa-apa. Bang Heri menarik napas panjang. "Anak muda itu salah sasaran," gumamnya. Ia mencabut flash disk dari rekaman CCTV dan menyimpannya. Ia tahu, kebenaran akan lebih berguna jika datang di waktu yang tepat. Sore hari, video dari ponsel salah satu warga yang merekam Reza menendang Pak Raffi mulai beredar di grup-grup WhatsApp. Captionnya provokatif, "Pemuda kaya tendang tukang parkir gara-gara mobil lecet. Parah!" Dalam hitungan jam, video itu masuk ke Instagram, TikTok, dan Twitter. Komentar mengalir deras, emosi netizen terpancing. "Gila ah, gak punya hati. Ini cowok siapa sih? Nama lengkapnya apa? Coba viralkan biar ketahuan siapa nih bocah sultan murahan." Beberapa netizen dengan keahlian investigasi digital mulai mencari tahu siapa pemuda dalam video itu. Dan hanya butuh waktu semalam, nama Reza Akbar mulai muncul di kolom komentar. Foto-foto seminar bisnisnya, postingan motivasinya, semua dibongkar. Ironi demi ironi terungkap, akun-akun gosip dan berita viral mulai meliput. Reza bahkan belum tahu bahwa pagi esok ketika ia membuka ponselnya, namanya akan menjadi trending topik nasional. Sementara itu, Reza sudah kembali ke apartemen mewahnya di kawasan elit. Ia membuka pintu dan langsung melempar jas ke sofa, menatap goresan kecil di mobilnya yang kini terasa seperti racun. Ia masih merasa benar. Ia masih belum sadar apa yang sudah ia lakukan. Ia masuk ke kamar mandi, membasuh wajahnya dan menatap dirinya di cermin. Orang tua itu memang harusnya pensiun. Kalau udah nggak sanggup kerja, ngapain maksa? Katanya pelan. Tapi untuk pertama kalinya,
Matanya sendiri di cermin seolah menatap balik dengan ekspresi yang tak biasa. Ada jeda. Hening. Lalu ia menepis pikirannya dan masuk ke kamar. Paginya, ia bangun lebih siang dari biasanya. Ponselnya berdering terus-menerus. Grup WhatsApp kantor, notifikasi email, dan yang paling mengejutkan adalah pesan dari salah satu stafnya. Mas Reza, itu, nama Mas udah viral. Di medsos. Terkait kejadian kemarin, Reza mengernyit. Ia membuka Instagram. Dan di sana, puluhan DM, komentar, dan tag langsung menampar wajahnya. Video itu. Detik-detik ketika ia menendang Pak Raffi. Suara orang-orang yang berkata, "Ya ampun," dan "Astaga." Semuanya terekam jelas. Komentar-komentar penuh amarah mendesaknya untuk minta maaf. Ada yang bahkan menyebut nama perusahaannya dan menyerukan boikot. Reza membanting ponselnya ke kasur. Mukanya memerah, tapi kali ini bukan karena marah, melainkan takut. Ia baru menyadari bahwa tindakannya bukan sekadar urusan pribadi. Reputasinya, bisnisnya, bahkan hidupnya, bisa hancur hanya karena satu ledakan emosi. Dan di waktu yang hampir sama, seseorang dari media menghubungi nomor kantor Reza. Ia memperkenalkan diri dari salah satu portal berita nasional. Mereka tidak hanya ingin menanyakan soal kejadian viral itu, tapi juga mengabarkan sesuatu yang membuat napas sekretaris Reza tercekat. Kami sedang menyusun artikel tentang insiden ini. Dan kami menemukan fakta bahwa korban penendangan itu, Pak Raffi adalah mantan dosen teknik terkenal. Banyak alumni universitas kenamaan yang mengenalnya. Kami bahkan mendapat informasi bahwa beliau pernah mengajar di Fakultas Teknik tempat ayah Reza Akbar kuliah dulu. Sekretaris itu terdiam, lalu menutup telepon dengan gemetar. Ia langsung menuju ruang kerja Reza dan mengetuk pintu dengan panik. "Mas, kita punya masalah besar." Di sisi lain kota, di sebuah rumah sederhana yang penuh dengan buku-buku lama dan rak-rak berisi piagam penghargaan berdebu, seorang pria parubaya duduk di kursi kayu. Ia memegang sebuah bingkai foto berisi gambar dirinya saat muda, bersama dengan seseorang yang berdiri mengenakan toga dosen. Di belakang foto itu tertulis, "Terima kasih atas segala ilmu dan dedikasi Pak Raffi. Surya Akbar, 1992. Dan nama itu, Surya Akbar, adalah ayah dari Reza. Waktu mulai mempertemukan potongan-potongan kenyataan yang selama ini disembunyikan takdir. Sesuatu yang tak pernah dipikirkan, Reza akan menamparnya lebih keras dari siapapun. Sebab yang ia tendang kemarin bukan sekadar tukang parkir, tapi seseorang yang telah berjasa pada darah dagingnya sendiri. Dan balasannya baru saja dimulai. Malam telah jatuh dengan sunyi yang aneh. Langit pekat tanpa bintang dan udara kota terasa lebih dingin dari biasanya. Seperti memeluk semua yang bernapas dengan ketegangan tak kasat mata. Di dalam rumah besar yang dipenuhi barang-barang mahal dan wangi lilin aromaterapi, Reza terduduk di atas lantai marmer kamarnya. Ponselnya tergeletak di dekat kaki, masih menyala menampilkan berita terbaru tentang dirinya, lengkap dengan gambar saat ia menendang Pak Raffi. Wajahnya terpampang di mana-mana, di unggahan akun gosip, di kolom komentar netizen, dan bahkan di berita TV nasional yang menyoroti kekerasan oleh public figure terhadap warga lansia. Semua menyebut namanya dengan nada hinaan, menjadikan satu tindakan bodohnya sebagai tontonan publik. Satu artikel membuat dadanya terasa remuk. Judulnya sederhana, tapi mematikan, "Tendang pria yang jasa ilmunya mencetak ribuan sarjana teknik. Inilah sisi lain Reza Akbar." Reza membuka artikel itu dengan tangan gemetar. Ia membaca pelan, menelusuri setiap kata, seolah berharap itu adalah fiksi. Tapi tidak. Artikel itu menyebutkan bahwa pria tua yang ia tendang adalah mantan dosen teknik terkenal bernama Raffi Syahrudin, yang pernah menjadi dosen teladan di kampus teknik paling bergengsi di negeri ini. Nama Pak Raffi bahkan disebut dalam beberapa buku panduan teknik dasar, dan masih menjadi rujukan hingga sekarang. Bibir Reza bergetar saat membaca kutipan wawancara dari beberapa mantan mahasiswa Pak Raffi yang menyebutnya sebagai "Bapak kedua", sosok pahlawan, bahkan guru yang menyelamatkan masa depan banyak anak bangsa. Beberapa foto Pak Raffi semasa muda terpampang di artikel itu. Ia mengenakan jas abu-abu, berdiri dengan senyum tipis di depan papan tulis penuh rumus. Matanya jernih, penuh cahaya semangat yang khas dari seorang pendidik sejati. Tapi foto terakhir di artikel itu yang menghantam Reza paling keras. Foto Pak Raffi yang diambil secara diam-diam di parkiran, tepat setelah kejadian. Darah di pelipisnya masih terlihat jelas, dan wajahnya penuh luka. Bukan hanya luka fisik, tapi luka dari penghinaan yang tak pantas diterima oleh siapapun,
apalagi seseorang sepertinya. Pintu kamar Reza diketuk pelan. Suara yang terdengar membuat napasnya tercekat. "Reza, Bapak masuk ya?" Pak Surya membuka pintu tanpa menunggu jawaban. Ia berdiri dengan wajah datar, tak membawa senyum seperti biasanya. Di tangannya ada secarik koran pagi yang juga memuat berita tentang insiden itu. Tatapannya menusuk, bukan karena marah semata, tapi karena kecewa yang sudah melampaui batas. Reza tak sanggup bicara. Ia hanya menunduk, lalu tiba-tiba menangis tanpa suara. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi celana piyamanya. Ia tak ingat kapan terakhir kali ia menangis di depan ayahnya. Mungkin saat masih kecil, saat sepeda barunya hilang. Tapi tangisan kali ini berbeda. Ia tahu, semuanya tak bisa diperbaiki dengan hanya air mata. Pak Surya melangkah masuk, mendekat, lalu duduk di sofa. Ia meletakkan koran di meja dan mengambil napas panjang. "Kamu tahu siapa yang kamu tendang itu, Reza?" Reza hanya mengangguk kecil. "Dia guru Bapak, Pak Raffi. Dosen yang dulu bantu Bapak lulus waktu skripsi. Orang yang selalu rela luangkan waktu lembur malam untuk bantu mahasiswa miskin yang gak bisa bayar les. Orang yang bahkan pernah nganterin Bapak pulang waktu jatuh sakit di kampus." Reza menutup wajahnya. Rasa malu menekan dadanya seperti batu besar. Pak Surya melanjutkan dengan suara rendah, tapi penuh tekanan. "Dia bukan cuma dosen, dia manusia. Dan kamu, Reza, kamu perlakukan dia kayak binatang." Reza mencoba menjelaskan, tapi lidahnya keluh. Semua pembelaan tak masuk akal, dalam pikirannya kini terdengar bodoh. Ia hanya bisa bergumam pelan. Aku gak tahu, Pak. Aku gak tahu itu beliau." Pak Surya menatapnya tajam. "Harus tahu dulu baru bisa menghormati orang. Jadi kalau dia bukan dosen, bukan guru, kamu bebas tendang." Reza terdiam. Kata-kata ayahnya seperti cambuk yang membelah isi kepalanya. "Apa kamu pikir kamu hebat? Hanya karena punya mobil mahal, jas mahal, investor luar negeri. Hidup itu gak cuma soal angka dan prestis, Reza. Ada harga diri orang lain yang gak bisa kamu injak seenaknya," lanjut Pak Surya. Dalam hening yang menyiksa itu, Reza menengadah perlahan. "Pak, aku harus gimana?" Pak Surya menatap anaknya dalam-dalam, lalu berdiri. "Cari dia. Minta maaf. Bukan cuma untuk dia, tapi buat nurani kamu sendiri. Kalau enggak, kamu gak akan bisa tidur lagi tanpa dihantui wajahnya." Setelah ayahnya pergi dari kamar, Reza duduk membeku cukup lama. Angin malam masuk dari celah jendela dan menggoyangkan tirai tipis berwarna putih gading. Suara kendaraan dari jalan raya terdengar samar, seolah dunia di luar kamar itu tidak peduli bahwa di dalamnya ada seorang pria muda yang baru menyadari bahwa hidupnya selama ini terlalu tinggi melayang, hingga tak bisa melihat manusia yang berdiri di bawahnya. Reza mengangkat ponsel. Ia mencari-cari berita terbaru tentang Pak Raffi, berharap ada informasi tentang keberadaannya. Namun tak satu pun menyebutkan di mana Pak Raffi sekarang. Sejak kejadian itu, beliau tak terlihat di parkiran. Bahkan, beberapa warga mengatakan Pak Raffi belum pulang ke rumah kosnya yang kecil, di gang belakang pasar. Reza mengenakan jaket dan berjalan keluar rumah malam itu juga. Ia menyetir pelan, melewati kembali jalan-jalan yang pernah ia lewati dengan dada penuh keangkuhan. Kini, jalanan itu terasa sempit dan sunyi. Ia kembali ke kawasan restoran tempat semuanya terjadi. Tempat itu sudah tutup, lampunya padam, hanya menyisakan cahaya dari lampu jalan yang remang-remang. Ia turun dari mobil, berjalan menyusuri pinggiran toko kamera, lalu berdiri di tempat di mana ia dulu menendang seorang lelaki tua yang bahkan tak melawan. Tangannya meraba dinding toko itu, bekas darah itu sudah tak ada. Tapi jejaknya ada di pikirannya, mencakar-cakar. Tiba-tiba, seseorang menyapanya dari belakang. "Mas Reza." Reza menoleh cepat. Seorang lelaki berkemeja flanel lusuh berdiri sambil membawa termos kopi. Ia adalah salah satu penjual kopi keliling yang biasa mangkal di daerah situ. "Bapak itu, Pak Raffi, saya tahu dia biasa istirahat di musola kecil di gang belakang sana," katanya sambil menunjuk ke arah gang sempit di samping toko kelontong. Reza mengangguk. Ia berjalan cepat ke arah yang ditunjukkan, menembus semak kecil dan jalan setapak. Di ujung gang itu, berdiri sebuah musola kecil dari kayu. Lampunya temaram.
Di terasnya, terlihat sosok yang sedang duduk membelakangi pintu, membungkuk, dan sesekali batuk pelan. Reza mendekat. Langkah kakinya berat, jantungnya berdetak kencang. Semakin dekat, semakin nyata bahwa itu benar-benar Pak Raffi. Tubuh itu tampak lebih kecil dari yang ia ingat. Punggungnya membungkuk lebih dalam, tapi gerakan tangannya masih lembut saat merapikan sajadah kecil yang digelar di lantai kayu. "Pak," suara Reza pelan, hampir seperti bisikan. Pak Raffi menoleh. Wajah itu, wajah yang dulu penuh darah, kini hanya tampak lelah. Mata itu masih teduh, tapi dalamnya seperti danau yang sunyi. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, hanya kelelahan yang tak bisa dijelaskan. Reza jatuh berlutut. Ia menunduk, menyentuh lantai musola, dan meneteskan air mata yang tak bisa ia tahan. "Maafkan saya, Pak, saya bukan manusia." Pak Raffi hanya menatapnya, diam cukup lama, lalu akhirnya berkata pelan, "Kamu manusia, Nak. Justru karena itu, kamu bisa belajar." Reza menangis lebih keras, tangannya mencengkeram lututnya sendiri. Ia merasa begitu kecil, begitu tidak berarti, dan begitu bodoh. Pak Raffi menyentuh bahu Reza. "Saya tidak dendam. Tidak akan pernah. Tapi saya harap, kamu bisa lebih rendah hati dari hari ini ke depan." Malam itu, dunia tidak berubah. Jalanan tetap gelap. Mushola itu tetap sunyi. Tapi di dalam hati Reza, sesuatu akhirnya pecah, dan dari pecahan itu, tumbuh akar yang pelan-pelan mencari arah. Sebuah arah yang belum pernah ia tempuh sebelumnya. Jalan untuk menjadi manusia. Pagi menyusup perlahan ke celah-celah kota, dengan sinar hangat yang mengusir sisa-sisa gelap semalam. Namun bagi Reza, terang pagi itu justru membuat semua luka batin terasa lebih terbuka, lebih telanjang. Di dalam mobilnya yang terparkir di dekat musola kecil, ia duduk diam, menatap setir tanpa berkedip. Matanya masih sembab. Ia belum pulang sejak pertemuannya dengan Pak Raffi semalam. Hatinya masih tak mampu berhenti bergetar. Kata-kata Pak Raffi terus berputar dalam benaknya, menggema seperti gema doa yang tak kunjung reda. "Kamu manusia, Nak. Justru karena itu, kamu bisa belajar." Ia belum pernah merasa begitu dipukul oleh kelembutan. Dalam hidupnya yang penuh dengan presentasi, target, dan angka-angka ambisius, ia terbiasa dengan bentakan, perintah, dan kompetisi. Tapi malam tadi, seorang pria tua yang ia rendahkan, ia sakiti, justru membalasnya dengan kalimat yang bukan hanya memaafkan, tapi membimbing. Dan itu lebih memalukan dari caci maki, lebih menohok dari sanksi. Itu menyadarkannya. Reza menyandarkan kepala ke kursi. Udara pagi membawa aroma tanah basah, wangi khas dedaunan yang baru tersiram embun. Ia membuka kaca jendela, membiarkan angin menyentuh wajahnya. Di luar, suara azan subuh baru saja berakhir. Beberapa warga melangkah pelan keluar dari ganggang kecil, membawa sajadah di pundak. Reza menatap mereka dengan mata kosong. Ia ingin keluar dari mobil, tapi tubuhnya berat. Entah karena rasa malu yang belum selesai, atau karena jiwanya masih tersungkur di depan pria tua itu. Tak lama, ia mengambil ponsel dan membuka galeri foto. Tangannya mencari-cari satu gambar lama, foto dirinya bersama ayahnya di depan kampus teknik terkenal. Ia masih SMA kala itu, berkunjung ke tempat kuliah ayahnya. Ayahnya sempat menunjuk ke sebuah foto besar yang dipajang di lorong kampus. Foto para dosen senior. "Lihat yang itu," kata ayahnya waktu itu, menunjuk pada sosok pria berjenggot putih dan mata tajam namun teduh. "Namanya Pak Raffi. Orang ini yang bikin Bapak lulus kuliah. Dosen paling sabar yang pernah Bapak kenal." Waktu itu Reza hanya mengangguk dan melanjutkan langkah. Ia tak ingat detail wajah pria itu. Tapi sekarang, semua itu kembali. Dan kini, ia tahu. Orang yang ia injak, bukan sekadar tubuh renta, tapi masa lalu penuh makna bagi banyak orang. Mobilnya melaju pelan menuju apartemen. Jalanan masih sepi. Ia sampai di rumah sebelum matahari benar-benar naik. Di ruang tamu, Pak Surya sedang duduk sambil membaca koran. Ia hanya melirik anaknya sekilas, tapi tak berkata apa-apa. Reza mengangguk, kemudian masuk ke kamar mandi. Ia mandi lama sekali. Seolah air bisa membersihkan rasa malu yang membekas di kulitnya. Hari itu, ia memutuskan untuk tak masuk kantor. Ia hanya duduk di ruang kerjanya, membuka laptop, menatap daftar proyek dan presentasi. Tapi semuanya terasa hambar. Ia menutup laptop, lalu membuka email. Di inbox-nya,
Ratusan pesan masuk dari publik, rekan bisnis, bahkan media. Beberapa dari mereka marah, beberapa kecewa, beberapa meminta klarifikasi. Tapi di antara semua itu, satu email mencuri perhatiannya. Subjek, Pak Raffi dan Anda. Isi email itu berasal dari seseorang bernama Andre Wibowo, CEO, perusahaan konstruksi nasional yang sangat terkenal. Andre menyatakan bahwa ia mengenal baik Pak Raffi. Beliau adalah dosennya juga. Dalam email itu, Andre menyebut bahwa ia sangat kecewa pada tindakan Reza. Namun ia juga percaya bahwa seseorang bisa berubah. Di akhir kalimat, Andre menulis, "Saya akan memperhatikan langkah Anda selanjutnya, Reza. Dunia bukan soal siapa yang jatuh, tapi siapa yang bangkit dengan benar." Reza membaca email itu berkali-kali. Ia merasa seperti diuji. Diuji bukan hanya oleh Pak Raffi, ayahnya, atau publik, tapi oleh hidup itu sendiri. Beberapa hari kemudian, Reza kembali ke lokasi tempat Pak Raffi biasa bekerja. Ia tidak menemukan sosok pria itu di sana. Ia bertanya ke warga sekitar, tapi tak satu pun tahu di mana Pak Raffi berada. Beberapa orang bilang ia berhenti jadi tukang parkir sejak kejadian viral itu. Ada yang bilang ia malu. Ada juga yang bilang ia mungkin kembali ke kampung halamannya. Reza merasa bersalah. Ia ingin berbuat sesuatu, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Hingga satu malam, saat ia termenung di balkon apartemennya, ia teringat satu percakapan dengan ayahnya bertahun-tahun lalu. Pak Raffi dulu pernah cerita, kalau pensiun nanti, dia pengen buka rumah belajar gratis buat anak-anak yang gak mampu. Tapi katanya belum bisa, karena dananya belum ada, dan dia masih harus kerja buat makan. Kalimat itu memantik sesuatu dalam diri Reza. Ia bangkit dari kursinya, membuka laptop, dan mulai menulis proposal. Tapi bukan proposal bisnis, melainkan sebuah perencanaan tentang pembangunan yayasan pendidikan gratis untuk lansia pekerja dan anak-anak tak mampu, dengan nama Yayasan Raffi Syahrudin. Ia tak peduli kalau orang bilang ini sekadar pencitraan. Ia tahu, ini adalah penebusan. Dan itu lebih penting dari pandangan siapapun. Ia menjual salah satu sahamnya di bisnis yang ia miliki, menyumbangkan seluruh dananya untuk membangun yayasan itu. Ia menggandeng arsitek muda, seniman lokal, dan mantan murid Pak Raffi yang ia temukan melalui forum alumni teknik. Dalam waktu 2 bulan, tanah kecil di pinggiran kota dibangun jadi sebuah pusat pembelajaran sederhana, tapi hangat. Di tengah taman yayasan itu, berdiri sebuah patung kecil dari perunggu. Patung seorang lelaki tua mengenakan rompi parkir, berdiri dengan senyum tipis dan tangan terlipat rapi. Di bawah patung itu tertulis, "Guru bukan soal gelar, tapi tentang teladan." Reza berdiri di depan patung itu saat hari peresmian. Ia mengenakan kemeja putih sederhana. Di hadapan media dan warga yang hadir, ia berbicara dengan suara gemetar, tapi jujur. "Hari ini saya berdiri bukan sebagai pengusaha sukses, tapi sebagai seseorang yang belajar dari kesalahannya. Sosok yang patut kalian hormati bukan saya, tapi seseorang yang berdiri di sini sebagai patung." Pak Raffi bukan hanya korban, beliau adalah pahlawan. Dan semoga yayasan ini bisa meneruskan cahaya yang pernah beliau nyalakan dalam gelap hidup banyak orang. Tepuk tangan bergema. Tapi bagi Reza, yang paling berarti bukanlah sorakan itu, melainkan sosok yang berdiri di antara kerumunan. Pak Raffi. Ia datang diam-diam, duduk di kursi baris belakang, mengenakan kemeja lusuh dan peci hitam. Wajahnya tenang. Matanya berkaca-kaca. Reza melihatnya, dan air mata yang ia tahan sejak pagi itu pun pecah. Ia berjalan ke arah Pak Raffi, lalu berlutut di hadapannya, sekali lagi. Di depan semua orang, ia tak malu. Ia justru bangga. Karena akhirnya, ia benar-benar belajar menjadi manusia. Angin sore berembus lembut menyentuh dedaunan yang mulai menguning di halaman Yayasan Raffi Syahrudin. Langit mendung menggantung tenang, seolah menunggu waktu yang tepat untuk menangis. Hujan belum turun, tapi udara membawa aroma basah yang khas, semacam tanda bahwa waktu sedang bergerak lambat namun pasti. Di tengah halaman, anak-anak kecil duduk melingkar, mendengarkan seorang relawan muda membacakan cerita. Di pojok lain, terlihat beberapa lansia duduk di bawah pohon, bercakap-cakap sambil menikmati teh hangat yang baru saja dibagikan oleh staf yayasan. Di balik jendela kaca besar bangunan utama, Reza berdiri mematung. Tubuhnya tegap, tapi wajahnya tak lagi membawa kesombongan yang dulu melekat erat.
Ia mengenakan kemeja putih sederhana, dengan celana kain gelap, tanpa jam tangan mewah, tanpa sepatu mahal. Hari itu, ia merasa lebih kaya dari hari-hari saat ia berselimut dalam kemewahan. Di tangannya tergenggam selembar kertas, draft surat yang akan ia kirim ke semua mitra bisnisnya, berisi keputusan untuk mundur dari beberapa proyek yang dulu ia perjuangkan mati-matian. Ia tahu, keputusannya akan menimbulkan banyak tanya dan mungkin tekanan dari banyak pihak, tapi ia juga tahu bahwa hari-harinya yang baru dimulai bukan untuk memenuhi ambisi, melainkan tanggung jawab. Sejak yayasan itu berdiri, hidup Reza tak lagi sama, ia bangun pagi dengan semangat yang berbeda. Ia tidak lagi mencari grafik keuntungan, tapi menghitung berapa anak yang bisa belajar hari itu, berapa lansia yang datang untuk berkegiatan. Ia bukan lagi pusat perhatian karena pencapaian bisnisnya, tapi karena niat baiknya yang perlahan menyentuh banyak hati. Ia menghapus akun media sosial pribadinya yang dulu penuh pujian palsu, dan menggantinya dengan akun resmi yayasan, tempat ia berbagi kegiatan harian tanpa banyak kata, hanya gambar dan cerita kecil yang nyata. Hubungan Reza dengan ayahnya pun berubah drastis. Pak Surya, yang dulu sering mencibir gaya hidup anaknya, kini ikut hadir setiap akhir pekan ke yayasan. Ia bahkan menawarkan diri menjadi pembicara tamu untuk kelas motivasi. Mereka sering duduk di bangku panjang di samping taman, berdiskusi soal rencana ke depan sambil tertawa kecil. Hubungan yang dulu renggang karena perbedaan pandangan kini kembali hangat. Mereka tak lagi saling menyalahkan masa lalu, tapi justru bersyukur karena semesta memberikan kesempatan untuk memperbaiki semuanya di masa kini. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang masih mengganjal di hati Reza. Pak Raffi. Setelah peresmian yayasan, pria tua itu kembali menghilang. Ia datang hanya sebagai tamu senyap, lalu pergi tanpa jejak. Reza sempat mencarinya, tapi tidak ingin memaksakan. Ia tahu, mungkin Pak Raffi memang memilih jalan sunyi setelah apa yang ia alami. Tapi tetap saja, ada ruang kosong di hatinya yang belum sepenuhnya pulih tanpa kehadiran orang yang telah mengubah jalan hidupnya. Suatu hari, sebuah surat datang ke meja sekretariat yayasan. Surat itu dikirim tanpa nama pengirim, hanya sebuah amplop coklat yang sudah agak usang. Staf yayasan mengira itu dokumen biasa, tapi saat Reza membukanya dan membaca tulisan di dalamnya, ia langsung terpaku. Tulisan tangan itu, ia kenal betul. Nak Reza, saya menulis ini dari tempat sederhana di kampung halaman saya. Di sini, suara jangkrik lebih keras dari klakson kota, dan malam datang lebih cepat karena lampu jalan tak pernah menyala. Tapi saya damai di sini. Damai dengan luka, damai dengan ingatan, dan damai dengan keputusan saya untuk tak kembali ke kota. Saya lihat yayasanmu dari siaran televisi lokal. Saya lihat patung itu. Saya lihat bagaimana kamu berbicara di depan umum dengan air mata dan keberanian. Kamu sudah menebusnya, Nak. Bahkan lebih dari yang bisa saya bayangkan. Tapi jangan berhenti di situ. Jangan biarkan yayasan ini jadi monumen kesalahan. Biarkan ia tumbuh sebagai ladang perubahan. Jangan hanya memberi karena rasa bersalah. Berilah karena kamu tahu bahwa kamu bisa. Dan kamu harus. Terima kasih sudah mengingat saya. Tapi yang paling penting, kamu sudah mengenali dirimu sendiri. Salam hangat dari desa kecil yang penuh kenangan. Raffi Syahrudin. Reza membacanya berkali-kali. Setiap kalimat menampar lembut, menghidupkan kembali rasa hormat yang tak bisa dilukiskan. Ia menggenggam surat itu erat, lalu menyimpannya di dalam laci terkunci, yang hanya ia buka setiap kali ia merasa ragu akan jalan yang sedang ia tempuh. Beberapa minggu berlalu, yayasan makin ramai. Beberapa donatur datang karena mendengar kisah Reza. Tapi Reza menetapkan satu syarat untuk semua yang ingin terlibat. Tak boleh ada nama besar di papan yayasan. Semua harus bersatu sebagai satu badan, bukan sebagai panggung untuk reputasi pribadi. Ia tahu, dunia terlalu penuh dengan citra, dan ia tak ingin yayasan ini menjadi bagian dari itu. Suatu siang, seorang anak perempuan berumur 9 tahun datang ke yayasan bersama ibunya. Anak itu pendiam, tubuhnya kurus, dan matanya selalu menatap ke lantai. Ia duduk paling belakang di kelas menggambar, tak pernah bicara, hanya mengguratkan bentuk-bentuk aneh yang sulit dimengerti. Tapi suatu hari, Reza duduk di sebelahnya dan mulai bertanya dengan sabar. Anak itu perlahan mulai terbuka. Namanya Alia. Ayahnya meninggal, ibunya bekerja sebagai buruh cuci. Ia sering dihina teman sekolahnya karena tak punya baju bagus atau bekal makanan.
Reza tersenyum. Ia memeluk anak itu dan berkata, "Di sini kamu gak perlu jadi orang lain. Gambar apapun yang kamu suka, kamu gak salah." Sejak hari itu, Alia mulai tersenyum. Gambarnya berubah. Kini ia menggambar rumah besar penuh pohon, anak-anak tertawa, dan seorang lelaki berkemeja putih berdiri di tengah taman. Gambar itu ditempel di dinding aula utama yayasan. Dan setiap kali Reza melihatnya, hatinya bergetar. Karena ia tahu, perubahan kecil adalah bukti bahwa luka bisa jadi cahaya. Bahwa kesalahan masa lalu bisa jadi jalan pulang untuk banyak jiwa yang terluka. Di hari ulang tahun yayasan yang pertama, Reza mengundang semua anak dan lansia untuk berkumpul di taman. Ia berdiri di depan patung Pak Raffi, dan mengajak semua yang hadir untuk menyalakan lilin kecil. Satu persatu, cahaya kecil menyala. Dan dalam gelap yang perlahan memudar, Reza berkata dengan suara tenang tapi pasti. 1 tahun lalu saya bukan siapa-siapa. Saya hanya anak muda sombong yang berpikir dunia harus tunduk pada saya. Tapi seseorang memukul saya dengan kelembutan, dan membuka pintu ke dunia yang lebih besar dari ego saya sendiri. Hari ini, saya bukan lagi Reza yang dulu. Tapi saya tahu, saya masih harus terus belajar. Ia menunduk dalam. Anak-anak bersorak, lansia tersenyum. Dan di antara kerumunan, seseorang berdiri jauh di balik bayangan. Sosok tua dengan peci hitam dan senyum yang tak berubah. Pak Raffi. Ia tidak mendekat. Tidak menyapa. Hanya menatap dari jauh dengan mata yang tenang. Lalu ia berbalik dan berjalan pergi perlahan, menyatu kembali dengan dunia sunyi yang selalu ia pilih. Tapi Reza melihatnya. Dan itu cukup, karena kini ia tahu, beberapa orang memang hadir hanya untuk mengubah arah, lalu pergi kembali ke keheningan. Tapi jejaknya tetap tinggal, menuntun banyak langkah, bahkan setelah ia tak lagi tampak. Angin malam bergerak pelan melewati jendela kaca besar ruangan kerja Reza yang kini bukan lagi kantor bermeja marmer tinggi, atau berlapis logam krom mengilap seperti masa lalunya. Kini hanya ruang sederhana dengan dinding kayu, rak buku penuh dengan buku pelajaran, catatan harian anak-anak, dan beberapa surat dari para lansia yang belajar membaca di akhir usia mereka. Lampu meja menyala redup. Di depannya, Reza duduk dengan wajah penuh pikiran, matanya menatap kosong ke layar laptop yang menampilkan draft surat pengunduran dirinya dari posisi komisaris utama salah satu perusahaan yang dulu ia dirikan. Jari-jarinya menari ragu di atas keyboard. Surat itu sudah ia tulis berulang kali, berkali-kali pula ia hapus. Ia tahu keputusan ini bukan main-main. Banyak orang yang mengandalkan kepemimpinannya di dunia bisnis. Banyak proyek yang masih berjalan dan menunggu arah darinya. Tapi hatinya telah berubah. Dunia yang dulu ia cintai, kini terasa asing. Reza sadar, dirinya tak lagi hidup untuk memburu angka dan prestasi. Ia hidup untuk sebuah nilai. Nilai yang pernah ia injak, lalu ia temukan kembali dari seorang pria tua yang bahkan tak pernah membalas dengan kebencian. Pintu ruangan diketuk pelan. Seorang staf yayasan masuk, membawakan secangkir teh hangat dan sebuah amplop putih. "Maaf mengganggu Kak Reza, ini ada surat yang baru datang sore tadi." Dari seseorang bernama Almir, katanya mantan mahasiswa Pak Raffi juga, ucapnya pelan. Reza mengangguk dan mengambil surat itu. Setelah staf itu keluar, ia membuka amplopnya perlahan. Isinya sederhana, sebuah surat tangan dan sebuah foto tua. Di surat itu, Almir menulis tentang masa-masanya belajar di bawah bimbingan Pak Raffi. Ia menyebut bahwa Pak Raffi pernah menyelamatkan dirinya dari drop out karena nilai-nilainya jatuh. Ia juga menulis bahwa ia pernah hampir menyerah hidup karena tekanan ekonomi, dan satu-satunya yang mendatanginya ke rumah saat itu hanyalah Pak Raffi. Reza membaca setiap kata dengan hati yang menegang. Surat itu berakhir dengan kalimat yang menyayat, "Please bahoy manayat." Saya tidak tahu di mana beliau sekarang. Tapi kalau saya bisa bertemu dengannya, saya cuma ingin berkata, terima kasih karena telah memilih tidak menyerah, bahkan saat kami semua hampir putus harapan. Tanpa Bapak, saya tak akan jadi siapa-siapa. Reza menatap foto yang diselipkan dalam surat itu. Terlihat Pak Raffi lebih muda, berdiri di tengah barisan mahasiswa dengan senyum kecil di bibirnya. Foto itu usang, agak buram, tapi mata itu tetap sama. Mata yang ia lihat saat berlutut meminta maaf. Mata yang tenang namun dalam,
seperti sumur yang tak habis-habis airnya. Ia menyimpan surat itu di laci bersama surat asli dari Pak Raffi yang dulu ia terima. Laci itu kini berisi lebih dari 50 surat dan kenang-kenangan dari orang-orang yang pernah disentuh oleh sosok pria tua itu. Semuanya datang tanpa ia minta. Semua tiba di meja kerja Reza dari berbagai daerah, berbagai profesi, dan berbagai cerita. Dari seorang tukang las, seorang guru, hingga seorang ibu rumah tangga. Semuanya menulis tentang satu sosok yang sama, Raffi Syahruddin. Hari-hari di yayasan berjalan seperti biasa. Anak-anak belajar, lansia mengaji, beberapa relawan baru datang dan pergi. Tapi sesuatu mulai berubah dalam diri Reza. Ia tidak lagi hanya ingin menebus dosa. Ia ingin menghidupkan kembali cahaya yang ditinggalkan Pak Raffi. Ia mulai menyusun program pelatihan guru-guru desa. Ia membuat kurikulum sederhana untuk kelas malam bagi pekerja kasar yang belum sempat menyelesaikan pendidikan dasar. Ia bahkan menyiapkan beasiswa bagi anak-anak yang ingin menjadi guru. Bukan dokter, bukan insinyur, tapi guru. Suatu sore, saat ia sedang duduk di bawah pohon besar di tengah taman yayasan, seorang anak lelaki berusia sekitar 10 tahun datang menghampiri. Ia membawa buku tulis yang lusuh dan sebuah pensil pendek yang ujungnya hampir habis. "Kak Reza, boleh aku minta tolong?" tanyanya. Reza tersenyum dan mengangguk. "Tentu. Apa yang bisa kakak bantu?" Anak itu duduk di sampingnya dan membuka bukunya. Isinya adalah cerita pendek yang ia tulis sendiri. Tulisan tangan itu berantakan, tapi isinya menyentuh. "Aku nulis ini karena waktu itu, Kak Reza bilang, siapapun bisa bikin cerita. Nah, ini cerita tentang kakek yang nolongin anak nakal, terus anak itu jadi orang baik," ujarnya dengan polos. Reza tak kuasa menahan senyum dan perih di dadanya. Ia membaca cerita itu dengan perlahan, meresapi setiap kalimat yang meski sederhana, penuh makna. Ia menepuk bahu anak itu dan berkata, "Ini bagus sekali, kamu punya bakat." Anak itu tersipu malu. "Aku pengen jadi penulis, Kak, bukan orang kaya, tapi penulis kayak Kak Reza yang bisa bikin orang mikir." Kata-kata itu menghantam lebih keras dari apapun. Dulu, Reza hidup untuk jadi orang kaya, pemilik perusahaan, pemilik saham, pemilik pengaruh. Tapi hari ini, seorang anak ingin jadi seperti dirinya, bukan karena kekayaannya, tapi karena pikirannya, karena nilainya. Malam itu, Reza duduk di depan patung Pak Raffi. Patung itu kini menjadi ikon tempat itu. Banyak yang datang hanya untuk melihatnya, mengabadikannya dalam foto. Bahkan ada yang menangis diam-diam di depannya. Reza menatap patung itu lama. Lalu ia bicara pelan. "Pak, saya nggak tahu apakah Bapak akan kembali ke sini. Tapi saya janji, saya akan terus hidup untuk sesuatu yang lebih besar dari saya sendiri." Di kejauhan, suara jangkrik bersahut-sahutan. Bintang-bintang mulai bermunculan, meski samar oleh lampu kota. Tapi malam itu, satu cahaya jatuh dari langit, pelan, seperti restu. Reza memejamkan mata. Ia tahu, hidupnya masih panjang. Tapi kini, ia melangkah bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk ribuan jejak kecil yang akan berjalan di belakangnya. Dan semua itu, dimulai dari satu tamparan, satu tendangan, satu luka. Yang akhirnya membentuk satu jalan pulang. Matahari pagi menembus tirai ruang kelas kecil di ujung timur yayasan. Ruang itu dulu adalah gudang yang dipenuhi kayu dan peralatan bekas bangunan. Kini, temboknya penuh warna-warni lukisan buatan anak-anak, dan setiap pagi, ruang itu menjadi tempat berkumpulnya mereka yang dulu malu membuka mulut, kini belajar merangkai huruf demi huruf menjadi harapan. Reza duduk di kursi kayu yang sudah sedikit goyah, tapi nyaman, sambil mencatat daftar kehadiran anak-anak yang datang pagi itu. Ia mengenal semua nama mereka. Tak sekadar hafal, tapi tahu cerita di balik masing-masing. Di sisi kiri duduk Alia, gadis kecil yang dulu tak pernah bicara. Di sisi kanan, ada Dimas, anak dari buruh harian lepas yang tinggal di pinggiran pasar. Di barisan belakang, ada 3 kakak beradik yang setiap hari menempuh jarak 2 kilometer, berjalan kaki untuk ikut belajar. Bagi Reza, ruang kecil itu lebih berarti daripada ruang rapat mewah yang dulu sering ia masuki. Di sana, ia mendengar suara-suara yang jujur. Tangisan, tawa, kegugupan saat membaca,
semua membentuk irama yang lebih merdu dari presentasi korporat. Pagi itu, ia membawa satu buku baru. Bukan buku pelajaran, melainkan buku kumpulan surat dari para donatur yang pernah dibantu oleh yayasan. Ia ingin membacakan salah satunya untuk memberi motivasi. Tapi sebelum ia sempat membuka halaman pertama, Alia mengangkat tangan. "Kak Reza, boleh aku cerita?" Tanyanya pelan, tapi tegas. Reza menatapnya dan tersenyum. "Boleh dong." "Cerita apa, Alia?" Alia berdiri dan memeluk buku tulisnya. "Aku mimpi ketemu kakek Pak Raffi di taman ini. Tapi taman itu lebih luas, banyak bunga." Terus dia bilang ke aku, "Alia, kamu jangan takut ngomong. Kata-katamu bisa nolong orang." Ruangan hening. Semua anak memandang Alia dengan mata terbuka lebar. Alia sendiri tampak tidak menyadari betapa pentingnya mimpinya bagi Reza. Lelaki muda itu duduk mematung. Suara Alia terasa seperti surat tak tertulis dari langit. Sebuah pesan yang datang bukan dari angan, tapi dari sesuatu yang lebih dalam. "Terus aku tanya," lanjut Alia, "apa Pak Raffi nggak mau balik ke sini?" Dia cuma senyum, terus hilang. Reza tak bisa menahan air matanya, tapi ia tidak menangis dengan suara. Air matanya jatuh begitu saja, pelan, mengalir tanpa suara seperti hujan tipis di sore hari. Ia mengangguk pada Alia dan berkata, "Makasih udah cerita ya." Mungkin itu bukan cuma mimpi. Setelah pelajaran selesai, Reza menyendiri di ruang kerjanya. Ia menyalakan komputer, membuka dokumen lama, berisi nama-nama penerima manfaat yayasan. Di antara puluhan nama, satu kolom kosong tertulis, "Pendiri utama, Raffi Syahrudin, tidak hadir secara formal." Reza menyorot baris itu. Ia tak pernah menghapusnya. Tak pernah pula mengubahnya. Tapi hari itu, ia memutuskan menambahkan satu kalimat. Hadir di setiap senyuman anak-anak, setiap peluh relawan, dan setiap langkah kecil menuju cahaya. Ponselnya berdering. Sebuah nomor asing muncul di layar. Ia mengangkatnya dengan ragu. "Halo? Ini dengan Reza." Suara di seberang tua tapi jelas. "Ya, saya sendiri. Maaf, ini siapa?" "Saya. Haji Muslih. Ketua RT di kampung tempat Pak Raffi tinggal sekarang. Maaf ganggu. Saya cuma pengen sampaikan. Beliau sakit, Mas. Udah 2 minggu terbaring." Darah Reza seperti berhenti mengalir sejenak. Apa boleh saya datang ke sana? Saya ingin menemui beliau," ujarnya terburu-buru. "Tentu." Beliau sering nyebut nama Mas Reza. Sering bilang, anak itu sudah lebih dari cukup. Tapi, entah kenapa saya merasa beliau nunggu sesuatu. Mungkin Mas harus datang. Hari itu juga, Reza meninggalkan semua jadwalnya. Ia naik mobil kecil, tidak dengan sopir, tidak dengan pengawalan, hanya membawa satu tas berisi pakaian ganti, dan satu kotak kecil berisi barang yang selama ini ia simpan rapat. Surat-surat dari orang-orang yang pernah dibantu Pak Raffi. Perjalanan ke desa tempat Pak Raffi tinggal bukan perjalanan mudah. Jalannya sempit, menanjak dan di beberapa titik rusak parah. Tapi Reza mengemudi dengan tenang. Setiap lubang di jalan ia terima seperti bagian dari pertobatan. Ia tidak lagi terburu-buru seperti dulu. Ia hanya ingin sampai. Bertemu. Mengucapkan sesuatu yang belum selesai. Sore menjelang saat ia tiba. Rumah Pak Raffi berdiri di ujung jalan kecil, yang dikelilingi sawah dan pohon bambu. Rumah itu kecil. Dindingnya kayu. Atapnya bergelombang. Tapi bersih dan tertata rapi. Di teras, ada bangku panjang dan sebuah sepatu tua yang sudah kusam tergantung di paku dinding. Sepatu yang pernah dipakai berjalan jauh. Ia mengetuk pintu pelan. Seorang wanita, parubaya membukakan pintu. Wajahnya teduh. "Mas Reza ya, ayo masuk. Bapak lagi istirahat." Tapi, tadi sempat bilang, kalau Reza datang, biarin dia masuk sendiri. Reza mengangguk dan melangkah pelan ke dalam kamar yang pintunya terbuka setengah. Di dalam, Pak Raffi berbaring di ranjang kayu sederhana. Wajahnya pucat, tubuhnya tampak jauh lebih kurus dari terakhir kali Reza melihatnya. Tapi, matanya masih hidup. Saat melihat Reza, mata itu menyala. "Nak Reza," suaranya pelan, nyaris seperti bisikan angin. Reza langsung mendekat, duduk di lantai, memegang tangan keriput itu, dan menggenggamnya erat. "Maaf, saya baru datang sekarang, Pak."
Saya bawa ini, katanya, sambil membuka kotak surat dan menyerahkannya. Pak Raffi menatap kotak itu dan tersenyum. Ia tidak membukanya, hanya menyentuhnya dengan ujung jarinya. Kamu sudah menyampaikan semuanya lewat tindakanmu, Reza. Tidak ada lagi yang perlu kau buktikan. Tapi, bolehkah saya minta satu hal terakhir? Apapun, Pak, saya siap. Teruskan, jangan berhenti. Jangan biarkan yayasan itu hanya hidup karena rasa bersalah. Tapi biarkan ia hidup karena cinta. Reza mengangguk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Pak Raffi menatap langit-langit, lalu memejamkan mata. Kamu tahu, Reza, dulu saya pernah ingin punya anak seperti kamu. Tapi Tuhan memberiku murid. Dan murid yang benar-benar menjadi anak, itu anugerah. Reza tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya memeluk tangan itu, dan menangis. Tangis yang tidak meledak, tapi diam-diam membasahi lantai dan seluruh rongga dada yang selama ini penuh beban. Di luar, suara jangkrik mulai terdengar. Matahari tenggelam di balik bukit. Dan di dalam kamar kecil itu, satu keheningan perlahan turun, menyelimuti semua dengan damai. Betapa sering kita meremehkan orang kecil tanpa tahu kemuliaan yang mereka bawa. Dan betapa sering pula Allah membalikkan keadaan demi menunjukkan bahwa bukan kuasa dan harta yang meninggikan derajat manusia, melainkan hati yang tunduk dan sabar. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qaba, petik terbalik ila li ta'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Quran Surah Al-Hujurat, ayat 13. Kadang, hidup menghadirkan pelajaran paling berharga bukan lewat buku atau guru di kelas, tapi lewat luka, penyesalan, dan pertemuan dengan orang-orang yang kita anggap kecil. Kisah ini, meski hanya fiktif, adalah cerminan nyata dari apa yang mungkin kita temui dalam hidup kesombongan yang tak berujung, hati yang keras, dan bagaimana waktu dan kebenaran akhirnya menjadi cermin untuk menyadarkan kita. Semoga dari kisah ini, ada hikmah yang bisa kita petik bersama, bahwa menghargai sesama, menjaga hati, dan tidak meremehkan siapapun adalah nilai yang tak lekang oleh zaman. Jika kalian merasa kisah ini menyentuh hati atau membuka mata, bantu kami menyebarkan pesan kebaikan ini dengan menekan tombol like, tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga hati kita terus dijaga oleh Allah dari kesombongan dan dibimbing menuju kerendahan hati yang memuliakan.